Satu, diketahui bahwa bilangan X memenuhi persamaan 4 pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 3 sama dengan 4 jika X juga memenuhi persamaan dari X log Y sama dengan Z dan Y bilangan positif, maka nilai X yang mungkin adalah, kita langkah pertama mulai dari persamaan ini. Jadi langkah 1, 4 pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 3 sama dengan 4. 4 yang terletak di ruas kanan ini itu nggak ditulis, artinya pangkat 1, dan pas bilangan pokoknya itu sama, yaitu 4 dengan 4, maka pangkatnya ini bisa diturunkan. X kuadrat dikurang 3X ditambah 3 sama dengan 1. Bagian satu ini pindah ke ruas kiri, otomatis jadi pengurangan. X kuadrat dikurang 3X ditambah 3, 1 pindah ke kiri menjadi kurang 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 3X, 3 kurang 1 dapat positif 2 sama dengan 0. Ini kita lanjut ke bagian penfaktoran ya, yaitu berapa ditambah berapa, yaitu nilai min 3, dan berapa dikali berapa bisa positif 2, yaitu 1 dikali 2 ini dapat positif 2. Jadi bilangannya adalah min 2 ditambah min 1 maka dapat min 3, min 2 dikali min 1 maka dapat positif 2. Jadi pemfaktorannya adalah X min 2 lalu X min 1 sama dengan 0. Ini dipisah menjadi 2. X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan min 2 pindah ke ruas kanan maka dapat positif 2, atau min 1 ini pindah ke ruas kanan maka menghasilkan positif 1. Jadi nilai X ini ada 2, yaitu angka 2 dengan angka 1. Dan kita kembali ke rumus X log Y sama dengan Z. X ini disebut bilangan pokok atau basis. Untuk bilangan pokok pada logaritma ini ada syaratnya, yaitu untuk angka X ini harus berada di antara 0 lebih kecil X lebih kecil 1, atau bisa X lebih besar dari 1, asalkan X itu tidak boleh angka 1. Jadi untuk bilangan pokok atau basisnya itu boleh dalam bentuk pecahan, yaitu dari 0 sampai 1, antara 0 sampai 1, dan bisa bilangan positif yang lebih besar dari 1, dan basisnya itu tidak boleh angka 1. Jadi dari keterangan di sini untuk syarat X ini, maka kita kembali ke hitungan tadi. Yang paling cocok adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 2. Diketahui 3 log 6 sama dengan P dan 3 log 2 sama dengan Q. Nilai 24 log 288 adalah, untuk soal sejenis kayak gini itu harus gunakan rumus logaritma yang saya udah sediain di bagian kanan ini. Jadi ini adalah rumus-rumus dari logaritma. Sekarang kita lihat yang mau dicari, yaitu 24 log 288. Sekarang soal yang diketahui ini itu dikasih 3 log 6 adalah P dan 3 log 2 adalah Q.
maka kita mau menyatakan 24 log 288 itu terletak di pilihan, yaitu pilihan ganda bagian mana. Jadi ketemu soal kayak gini biasanya kita lihat diketahui. Pada diketahui ini ada angka yang sama, yaitu angka 3. Maka angka 3 ini itu yang kita ambil sebagai nilai P. Maka P kita ini adalah angka 3, yaitu angka P. Sekarang kita lihat rumus yang kita gunakan, yaitu terletak di bagian sini. Rumus yang kita gunakan yaitu ini. Saat ketemu soal sejenis kayak gini ya, 24 log 288 itu sebagai G log A. Jadi ini saya tulis rumus G log A sama dengan, nanti diubah menjadi P log A per P log G. P log A per P log G. Sekarang kita kembali ke soal, yaitu 24 log 288, maka ganti ke P. P yaitu 3, yaitu 3 log 288 per 3 log 24. Dan sekarang kita udah jabarkan, sekarang kita tinggal 3 log 288 kita ubah ke dalam perkalian faktor. Jadi 3 log yang bawah ya. Sekarang kita cari 288 ini dipakai pohon faktor. Lalu kita ingat bilang prima, yaitu bisa dibagi 2 dapat 144. Primanya dilingkar, dibagi 2 dapat 72. Prima ini dibagi 2 dapat 36. Sampai di 36 ini kita perhatikan yang diketahui. Di sini diketahui pas ada angka 6 dengan angka 2. Dan angka 2 udah kita jabarkan di sini. Lalu 6 itu bisa untuk jabarkan pada yang 36. Maka 36 kalau langsung dibagi 6 dia menghasilkan 6. Maka ini dapat 2 angka 6 yang cocok dengan diketahui. Sekarang kita lanjut yang 24. Tadi kita buat 288, sekarang 24. 24 dibagi 2 dapat 12. Ini merupakan prima. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 walaupun bisa bagi 2 tapi kita stop. Kenapa? Karena diketahui udah ada angka 6. Maka sampai angka 6 udah bisa stop ya. Lanjut. Sekarang kita cek 288 ini pohon faktornya itu menghasilkan 2 pangkat 3, yaitu 2-nya sebanyak 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 6-nya itu sebanyak 2, 6 pangkat 2. Lalu yang bagian bawah 24 kalau diubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 6. Sambung. Sekarang kita udah memasuki rumus yang jenis perkalian dalam kurung. Kalau logaritma dalam kurung ada perkalian, itu bisa diubah menjadi penjumlahan. Jadi 3 log 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 bisa diubah menjadi 3 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 6 pangkat 2 per bagian bawah 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 6. Setelah sampai di sini kan ada bentuk pangkat. Bentuk pangkat ini itu bisa gunakan rumus yang bagian ini untuk dipindah ke depan. Ini dilihat rumusnya G log A pangkat N. Nanti yang bagian N ini kita pindah ke depan, yaitu N dikali G log A. Maka kita nanti ganti yang bentuk pangkat ini dipindah ke depan.
Dan ini juga bisa pangkat dipindah ke depan, dan bagian pangkat ini bisa dipindah ke depan. Maka lanjutannya adalah 3 dikali 3 log 2 ditambah 2 dikali 3 log 6 per bagian di sini 2 pindah ke depan jadi 2 dikali 3 log 2 terakhir yaitu 3 log 6. Sesuai diketahui pada soal 3 log 6 adalah P, 3 log 2 adalah Q. Maka 3 dikali 3 log 2 adalah Q ditambah 2 dikali 3 log 6 adalah P, lalu per 2 dikali 3 log 2 adalah Q, lalu ditambah belakang 3 log 6 adalah P. Maka hasil kalinya 3 kali Q itu 3Q. Kita susun belakang, 2 kali P itu 2P per 2Q dikali dapat 2Q, depan sisa yang P. Maka 2P ditambah 3Q per P ditambah 2Q jawabannya terletak di bagian A. Lanjut soal berikutnya. 3. Diketahui dua buah fungsi fx dan gx dengan fx 3x tambah 5 dan gx x tambah 3 per 6x kurang 5 apabila GOF inverse X merupakan inverse dari GOF. Rumus fungsi GOF inverse X adalah langkah 1, kita cari dulu fungsi GOF X. GOF X diganti ke G buka kurung Fx. Maka G buka kurung Fx nya diganti ke 3x tambah 5. Maka kita sekarang masuk ke fungsi Gx. Fungsi Gx adalah x tambah 3 lalu per x tambah 3 lalu per 6x dikurang 5. Dan bagian Gx ini bagian dalam kurungnya adalah 3x tambah 5. Maka ini diganti 3x tambah 5. Ini diganti 3x tambah 5. Sambung 3x ditambah 5 belakang tambah 3 per distributif 6 kali 3x 18x. 6 kali 5 dapat positif 30 belakang yaitu min 5. Kita sederhanakan 3x ditambah 8 per 18x lalu 30 kurang 5 dapat 25. Ini 18x ya. Lanjut. Sekarang langkah kedua, kita mau cari fungsi inverse. GOF X tadi fungsinya adalah ini kita tulis sini yaitu 3x ditambah 8 per 18x positif 25. Kita ingat rumus untuk fungsi inverse, yaitu rumusnya AX ditambah B lalu per CX ditambah D. Jika kita pakai rumus inverse, maka menjadi min DX ditambah B per CX dikurang A. Maka ini kita bisa ganti menjadi GOF X sama dengan D dengan A tukar tempatnya dan dikasih min, yaitu positif 25 pindah ke atas menjadi min 25 X ditambah 8 per 18X itu tetap sesuai rumus ini, CX nya tetap dan A turun ke bawah menjadi min A yaitu min 3. Lalu untuk jawaban di sini masih belum terdapat
Karena di bagian pilihan ganda yang angka 25 ini adalah kondisi positif dan di sini itu masih negatif. Kita bisa faktorkan min, yaitu GOF inverse X, ini inverse, kita faktorkan min, buka kurung, min kali 25X itu min 25X, min kali min 8 baru menghasilkan positif 8 per bagian bawah itu juga keluarkan min, buka kurung, min kali 3 baru dapat min 3, min dikali min 18X baru dapat positif 18X, dan ada yang sama yaitu min, ini dicoret. Jadi jawabannya sisa GOF inverse X hasilnya adalah 25X dikurang 8 per bagian bawah 3 dikurang 18X. Maka jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikutnya. 4. Disajikan bentuk pertidaksamaan akar 3 kurang X kurang 2. Himpunan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah langkah 1, yaitu soalnya dulu 3 dikurang X lebih kecil 2. Langkah 1 yaitu kita harus syarat yang berada di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka fx harus lebih besar sama dengan 0. Fx-nya itu yang berada di dalam akar, maka 3 dikurang X lebih besar sama dengan 0. Min X lebih besar sama dengan positif 3 pindah 0 dikurang 3. Min X lebih besar sama dengan min 3. Bagian di sini itu tanda negatif. Negatif kalau diubah menjadi positif, anggap min 1 ini itu di depan X lebih besar min 3. Saat kita mau pindahkan min 1 ke sebelah menjadi min 3 dibagi min 1. Ingat, di sini tanda negatif, setelah dipindah ini menjadi tanda positif. Saat tanda negatif menjadi tanda positif itu ada perubahan, maka tanda lebih besar ini harus diganti menjadi lebih kecil sama dengan, maka X lebih kecil sama dengan min 3 bagi min 1 dapat positif 3. Ini dibiarin dulu. Sekarang kita masuk langkah 2. Langkah 2 yaitu kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas yaitu di pangkat 2. Maka akar 3 kurang X lebih kecil 2. Ini dikuadratkan yaitu di pangkat 2. Akar 3 dikurang X di pangkat 2 dapat 3 kurang X lebih kecil 2 pangkat 2 dapat positif 4. Lanjut hitungan. Min X lebih kecil positif 3 pindah 4 dikurang 3. Min X lebih kecil 4 dibagi 4 dikurang 3 maka dapat 1. Ini kayak tadi lagi, min X artinya min 1 dikali X lebih kecil 1. Saat mau cari X, min 1 ini pindah maka 1 dibagi min 1. Ingat, di sini tanda negatif, setelah pindah ini menjadi tanda positif. Maka ada perubahan di tanda, yaitu tanda kecil ini diubah menjadi tanda besar. X lebih besar 1 bagi min 1 maka dapat min 1. Ini dapat penyelesaian yang kedua. Langkah 3 ini dibuat garis bilangan. Untuk angka pertama ini adalah 3 dan di sini bulat penuh karena ini ada tanda sama dengan yaitu 3. Kalau yang di sini itu min 1 terletak di bagian kiri. Min 1 ini adalah bulat kosong. Kenapa bulat kosong? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Langkah pertama ini
X lebih kecil sama dengan 3, artinya daerah arsiran itu semua terletak di kiri karena lebih kecil. Kalau yang kedua ini X lebih besar dari 1, maka daerah arsiran itu ke kanan, yaitu lebih besar dari -1. Dari dua garis bilangan ini ketemunya itu di bagian -1 sampai 3. Ini adalah hasil pertemuan daerah arsirannya ya. Dan kita masuk ke himpunan penyelesaian adalah X di mana jawabannya terletak di tengah, maka dari -1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 3. Karena 3 ini ada bulat penuh, maka ada tanda sama dengan. Jadi jawabannya adalah -1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 3. Jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 5. Sharoni adalah saudara kandungnya Wildan. Selisih usia mereka berdua tidak lebih dari 5 tahun. Jika Wildan sekarang berusia 8 tahun dan usia Sharoni adalah X tahun, maka kemungkinan usia Sharoni adalah, kita langkah 1, yaitu soal udah pasti Sharoni adalah X tahun, jadi Sharoni itu adalah X. Langkah 2, yaitu soal ini ada kasih tahu umur Wildan. Jika umur Wildan sekarang berusia 8 tahun, jadi Wildan itu sekarang 8 tahun. Kalimat yang berikutnya adalah selisih usia mereka berdua tidak lebih dari 5 tahun. Selisih itu tidak lebih dari 5 tahun. Tidak lebih dari tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, yaitu tidak lebih dari. Selisih di sini ada dua kondisi, yaitu pertama, jika kita umur Sharoni kalau lebih besar dari umur Wildan, maka ini umur Sharoni lebih besar dari umur Wildan ya, maka selisih itu lebih kecil sama dengan 5. Jadi selisihnya itu pakai Sharoni dikurang Wildan. Kalau kondisi Sharoni lebih tua dari Wildan, Sharoni adalah X dikurang Wildan adalah 8 lebih kecil sama dengan 5. X lebih kecil sama dengan -8 pindah jadi positif 8. X lebih kecil sama dengan 13. Ini dibiarin. Langkah yang kedua yaitu kondisi jika Wildan itu lebih tua dari Sharoni. Kita coba lihat, jika Wildan dia lebih tua dari Sharoni, maka selisih yang tadi itu kan tidak lebih dari 5 tahun. Kalau Wildan sekarang lebih tua dari Sharoni, maka selisihnya itu pakai Wildan 8 dikurang Sharoni yaitu X lebih kecil sama dengan 5. Min X lebih kecil sama dengan positif 8 pindah 5 kurang 8. Min X lebih kecil sama dengan 5 kurang 8 dapat min 3. Ini cara kerjanya seperti tadi. Ini anggap -1 dikali X lebih kecil sama dengan min 3. X pindah -1 dapat min 3 bagi -1. Di sini tanda negatif, setelah pindah menjadi tanda positif, maka ada perubahan di tanda kecil menjadi lebih besar. X lebih besar sama dengan min 3 bagi min 1, maka dapat positif 3. Dari dua keterangan di sini kita bisa buat garis bilangan, yaitu dua garis. Garis pertama ini adalah 13 dan ini bulat penuh karena dia ada tanda sama dengan, dan ini angka 3 terletak di sini dan berisi bulat penuh karena angka 3 ini lebih besar dari angka 3, maka arahnya ke kanan.
di daerah asiran. Kalau yang ini X lebih kecil sama dengan 13, artinya arahnya ke kiri, lebih kecil ke kiri. Dari dua garis bilangan ini, daerah ketemunya yaitu dari 3 sampai 13. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana mulai dari 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan positif 13. Maka ini adalah Syaroni. Syaroni tadi adalah misalkan sebagai X. Jadi maka kemungkinan usia Syaroni itu berkisar antara 3 tahun sampai 13 tahun. Jadi 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 13. Maka jawabannya terletak di bagian B.